Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan lanjutkan ya. Jadi ini memang jam 5 lebih pagi hari. Eh, kita akan lanjutkan membuat fact table untuk yang sales ya, fact sales ya. Jadi ini kan belum ada dimension, udah jadi semua. Kita mulai dengan new transformation. Jadi fact salesnya tetap kita ada review ya. Jadi tetap source-nya adalah tabel input ya, jangan bosan. Kalau Anda bekerja dengan database ya selalu begini kan. Nah, berarti extract sales gitu ya. Sales connection-nya belum ada. Connection-nya berarti ke database yang ini ya. Ke database yang ini cari dulu SQL ya, kemudian database-nya AdventureWorks, Lite, kemudian kita buat ini database-nya yang mana ya kan saudara-saudara ya. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Nah, mana dia? Nah, oh salah, instance name ini local host gitu ya. Kemudian tes, oh ternyata berhasil. Nah, tinggal isi ini itu berarti itu sales ya. Nah, jangan lupa top 100-nya dibuang gitu ya. Oke, berarti tinggal di preview. Oke, sudah ada. Kemudian kita oke, jangan lupa setelah itu kita save. ETL fact sales. Ya, tadi harusnya ada dim-nya ya. Nanti kita ubah namanya ya. Ini sebenarnya soal ujian ya. Soal ujian, jadi dibuat video gitu ya. Ya, oke. Oh, ini bukan, sorry, ini kok dim fact sales itu ya. Oke. Dim fact sales. Oke, ya. Berarti ini save. Nah, untuk fact tables ini agak berbeda sedikit. Jadi kita kan mau lihat dulu kolomnya apa gitu ya. Nah, kita bisa pakai yang select values. Kita tarik dulu ini, tarik ke sini. Oke. Kita di sini kita bisa get fields. Kita akan lihat. Jadi kita mau kolom apa saja ya. Tadi tidak semua kolom yang kita mau ya. Nah, misalnya jadi kalau kolomnya tidak semua kita mau, kita bisa kurangi. Nah, pakai select itu. Nah, di sini kita cuma mau product, key, order segala macam. Jadi yang kecil, yang lain-lain kita nggak mau ya. Kita net sales profit. Jadi kalau unit price apa kita nggak perlu. Nah, nanti kita lihat di sini yang nggak perlu apa ya, kita boleh drop di sini, boleh nanti. Nah, kalau di sini udah kelihatan sebenarnya ini perlu disimpan di database karena levelnya granularity-nya kan sampai order line number, jadi nggak boleh diapa-apain. Unit price tidak mau, gross sale tidak mau, diskonnya ngapain, diskonnya nggak peduli gitu ya. Product standard cost-nya nggak peduli, total product cost-nya nggak usah pusing. Net sales amount saya perlu, profit amount saya perlu, credit by credit card nggak usah ya. Oke. Berarti ini ada berapa ini? Product number ya, nanti kan jadi product key gitu kan. Kemudian order date jadi date key gitu ya. Order date key, kemudian customer account number ini nanti jadi customer key, sales territory key. Oke, ini key semua ya. Oke, kita boleh namanya ini apa? Filter column, saya suka-suka lah namanya apa gitu ya. Oke, jangan lupa save. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana, ini kan key-nya tadi bentuknya adalah product number atau order gitu ya. Order. Nah, order ini bagaimana kita mau jadiin dia jadi order date key gitu ya. Nah, itu kita pakai namanya lookup gitu ya.
Nah, lookupnya seperti apa nih ya, kita pakai database lookup ya. Jangan lupa untuk menarik ini ke sini gitu ya, main. Oke, kita mau kita kasih nama yang agak manusiawi kan, lookup uh, lookup date key gitu ya. Nah, karena kita mau cari date key gitu ya. Nah, lookupnya kemana? Lookupnya tentu ke database yang ada dimension toh gitu kan. Yang ada dimension ada di mana? Belum ada di sini. Kita harus buka dulu ya. Ini contohnya ini gitu kan. Kemudian ini pasti isinya localhost gitu ya. Kemudian database-nya instance-nya adalah ini. Instance-nya adalah ini. Kemudian database-nya yang ada dimension-nya adalah ini. Ini masuk sini, integrated security, and then we test the connection, right? Ya, successful. Setelah successful ya, kita buat DBO, and then lookup tablenya yang mana kita akan lookup memakai table dim date ya. Kemudian get fields lookupnya pakai apa gitu ya. Lookupnya pakai order date, sisanya jangan dipakai gitu ya. Nah, di sini apa namanya? Apakah order date? Oh bukan, di sini namanya full date alternate key. Sama ya, harus sama. Kemudian field yang mau dikembalikan apa? Kita boleh get lookup fields kalau malas gitu ya. Nah, baru kita delete. Oke, kita dapat date key. Oke, yang ini lookup date key selesai. Nah, kemudian untuk melihat apakah sudah benar, nah biasakan untuk mengecek ya, untuk melihat hasilnya ya. Nah, ini kan gampang nih ya. Nah, kita sudah punya date key di sini, oke? Kita punya date key sendiri. Nah, kalau sudah punya date key, apa yang dilakukan? Ya ini buang dulu gitu ya. Kita akan ambil lookup lagi gitu ya. Copy paste bisa. Ctrl C, Ctrl V, kemudian dia akan muncul. Kita tarik lagi. Nih, sini kita lookup product key gitu ya. Oke. Lookup product key. Ininya dimnya ganti, kita ganti dim product, oke kan? Get fields, product key dia pakai product number, berarti ini buang semua. Di sini dia namanya alternate key, di sini kita untuk mengganti ini kita pakai get lookup, jadinya product key kan? Oke, udah ya? Oke. Product key selesai, tapi kita sudah yakin itu akan benar, maka kita lanjutkan dengan customer. Nah, kita lihat dulu, ini hati-hati. Tadi kita harus buka dulu kita harus buka dulu tadi di dimensi produk ya. Ini hati-hati, dimensi produk ini semua pass through oke. Kalau ada yang SCD tipe 2, kita harus menambahkan kondisi untuk lookup ya. Kalau ini oke, karena pass through dia akan ganti semua. Oke, produk tidak ada yang SCD tipe 2. Kemudian territory juga tidak ada tadi kayaknya ya. Tidak ada, oke. Territory tidak ada. Kemudian mana tadi? Customer ada, jadi customer hati-hati, customer ada yang SCD tipe 2 yang insert ya. Nah, begitu, ini harus hati-hati. Ini kita lookup customer key. Nah, oke, saya punya video lain yang menjelaskan khusus tentang SCD tipe 2 implementasinya dengan Pentaho. Ya, nanti boleh dilihat.
Nah, ini kita melihat adalah apa ya, dim customer ya. Oh, wait a minute. Customer. Oke. Customer nih ada SCD tipe 2, jadi harus hati-hati. Kita get fields dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Kita get fields. Apakah sudah dihubungkan? Oh, belum dihubungkan. Sorry. Ini pantesan tidak keluar gitu kan. Oke. Ini dim customer. Oke, get fields. Get fields. Kita mau customer. Ya, berarti kan customer account number ya. Ya, customer account number. Tapi di tabel customer namanya bukan itu kan gitu. Nah, karena SCD tipe 2, kita harus hati-hati. Kita harus menambahkan kondisi ya. Nanti tolong lihat video yang satu lagi. Order date-nya itu harus lebih besar sama dengan, bacanya dari kanan ke kiri, lebih besar sama dengan date from, dan order date harus lebih kecil sama dengan mana? Lebih kecil sama dengan date to gitu ya. Berarti ini artinya berada di antara date from dan date to ya. Jadi kita lookup ke sana, kondisinya ada customer account numbernya sama, berada di antara rentang di record itu. Kalau masih mengembalikan beberapa record, kita sort version descending. Nah, ini ya, ini triknya ya. Kemudian yang kita mau ini kembalikannya, get lookup fields-nya kita mau balikan customer key. Oke, done. Nah, yang dilakukan kemudian adalah kemudian select. Kita mau tahu so far gitu ya, sudah seperti apa bentuknya gitu ya. Ini kemudian kita tarik ke sini, oke. Nah, ini coba jangan pusing namanya dulu, kita tarik dulu. Nah, oke. Tabel fact yang kita mau itu bentuknya seperti apa gitu kan. Kita tinggal order ini pakai kontrol, kemudian panah atas ya untuk menggerakkan ini. Kemudian saya ke bawah dulu, lepaskan kontrolnya dulu. Date key kita mau bukan date key ya. Oh ya, ini ada product key gitu ya. Jadi urutannya gimana? Kita ikutin aja ini. Product order customer gitu ya. Oke, product order. Oke, ini rename jadi kita maunya biar bagus gitu ya. Order date key gitu ya. Di rename, kemudian apa? Customer key, sales territory key, customer key, where is customer key gitu ya. Customer key, sales territory. Oh, sales territory key belum ya? Oh, sales territory key belum. Ya, berarti jangan dulu, cancel dulu. Maaf, ini buang dulu. Kita langsung tambahkan. Ini copy aja. Ini karena bentuknya sama. Lookup sales territory key. Oke. Kemudian ini sales territory key, kemudian ini kita buang, get fields. Oke, ini belum di connect, nggak bisa. Jadi yang ini ke sini ya. Oke, kita lihat dulu sales territory. Oke kan, kita get fields sales territory, berarti territory ID karena dia tidak ada yang lain, berarti ini alternate key-nya yang ini. Oke, sales territory, alternate key-nya yang ini. Dia juga nanti kita lihat dulu sales territory tadi saya lupa. Territory nggak ada yang SCD tipe 2 kan ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada aman,
ini kita ini aja sales territory key. Oke, territory key dapat. Nah, kemudian jangan lupa save, baru kita cari select. Kita akan reorder columns di sini ya. Jadi di sini kita tarik di sini, reorder columns. Oke. Nah, tadi kita mau yang mana dulu tadi? Product, order, customer ya. Ini order, salah. Ini ya. Product key, date key berarti jadi order date key. Produk gitu ya. Produk paling atas. Kemudian order date key. Order date key-nya ini. Kemudian customer key, kemudian sales territory key ya, kemudian product number ya nggak perlu lagi karena tadi untuk keperluan itu dong. Customer account number nggak perlu, sales territory ID nggak perlu, order date, sales order number ini oke. Order, nah ini oke ya oke. Kemudian setelah ini kita bisa jalankan misalnya untuk melihat hasilnya, dia otomatis save ya. Oke, ini cuma preview ya, tapi nggak jalan ya, sayang juga ya. Nggak apa-apa. Ya, ini lumayan lama. Jadi kita lihat ya, ini ada pipeline-nya, extract sales datanya segini, sambil ini jalan, ini filternya udah jalan, jadi kayak ngantri gitu ya. Ini kayak ngantri gitu. Jadi nggak ini selesai dulu baru masuk, ternyata pipeline-nya nggak begitu kan. Jadi ini kayak mengerucut gitu ya. Kalau lama kita stop aja ya, kita lama stop aja, kemudian kita masukin langsung ke tabel output ya. Tabel output ya, ini langsung kita simpan ke sini kan gitu ya. Save to fact atau load to gitu ya, boleh. Save to fact sales boleh lah. Nah, ini koneksinya apakah sudah ada? Harusnya sudah ada karena lookupnya kan ke sana ya. Kemudian tabelnya tadi sudah belum? Wah, tabelnya belum ada, Bapak Ibu, belum ada. Berarti kita tulis di sini fact sales gitu ya. Kemudian oke. SQL. Oh, belum dijalankan, nggak ketahuan ya. Oke. Oh ya, karena belum dijalankan dia nggak ketahuan. Oh, ini belum ditarik rupanya. Mohon maaf, saya lupa. Ya. Fact sales. Berarti ini SQL. Product key, order date key, customer key, sales territory key, order date, sales territory, order. Jadi ordernya udah ada, customer udah ada, product udah ada gitu ya. Net sales amount, profit amount. Oke, kembali kita execute ya. Execute, oke. Close, oke. Kemudian ini selesai. Kita lihat dulu di sini. Fact sales kita sudah ada ini, tapi ini belum ada primary key ya, belum ada primary key. Jadi primary key-nya harusnya ini ya.
kita set aja primary key yang ini, karena gabungan dari ini harusnya primary ya. Nggak apa-apa, ini sales. Oke, kemudian ini kita jalankan untuk melihat ETL dari fact sales. Oke, harusnya tidak ada yang error ya. Kita tunggu ya. Sambil menunggu mungkin kita bisa oh ya, jangan dulu, nanti saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa membangun star skema di SQL Server ya. Jadi kita buat di sini ya. Nanti kita buat di sini. Oke. Ya, ini fact salesnya di tengah. Oke. Kemudian dia dikelilingi ya, dikelilingi oleh yang lain-lain. Mungkin yang kecil di ya, ini boleh lah mungkin ya. Tidak harus bentuknya bintang kan. Ya. Oke, kemudian kita tinggal nambahin link ya, karena ini lagi di insert ya, lagi di insert, nggak apa-apa, nanti kita buat namanya star skema gitu ya. Ini udah selesai belum? Belum. Nah, kita tinggal tunggu selesai dulu. Kenapa? Karena kita akan memasang foreign key ya dari Vectables ke semua dim ya. Nah, itu harus tunggu selesai dulu. Kenapa? Karena dia pas masang foreign key di save itu dia akan detect gitu ya. Jadi biarkan selesai dulu. Ya, cukup lama ya datanya ya. Bayangkan kalau punya jutaan record ya. Ini secara konsep oke, Pentaho, tapi secara performance saya belum pernah coba ya, sampai jutaan record itu belum. Jadi secara konsep ya menjalankan begini oke, tapi kalau sampai banyak saya belum pernah coba. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, silakan di komen. Oke. Kita tunggu. Jadi rencananya nanti ini akan product key akan ke sini, order date key akan ke atas, customer key akan ke sini, sales territory key akan ke sini, sehingga kalau ada kesalahan data itu ketahuan langsung ya, karena foreign key. Jadi data integrity-nya terjaga gitu ya. Kita lihat sedikit ya, progresnya udah lumayan ya, dari 60.000 sudah 51.000 ya. Ini pipeline-nya udah di sini nih, lookup customer key gitu ya. Jadi cepat ini. Sedikit lagi. Oke, selesai ETL kita semua. Sekarang ini bonusnya kita akan pasang foreign key ya. Caranya adalah klik di sini, tarik ke sini, dia akan muncul dim product ke fact sales. Oke saja ya. Ini biar agak bagus sedikit mungkin ya. Kemudian ini order date key ke atas ya, date key di dim date, ini fact sales. Mungkin bagusnya gini, dim customer key, tarik ke sini. Oke, simple.
kemudian di sales territory kita tarik ke sini. Oke. Kemudian start skemanya sudah selesai, kita save. Harusnya tidak ada error ya. Jadi proses ETL kita sudah selesai ya. Nah, paling kita update ini ya. Dim customer itu kolomnya apa aja, alternate key yang plus lah gitu ya. Tinggal dipilih gitu ya. Oke. Ya, kurang lebih begitu. Oke, berarti semua ETL-nya sudah selesai. Kita cek mungkin ini mungkin di sales territory-nya ya, di fact sales-nya ya, seperti apa gitu ya. Ya, ini sudah bisa di grouping harusnya ya, by order date key ya, by customer key, by sales territory key, by product key. Ini harusnya sudah bisa ya. Oke, itu akan kita lanjutkan dalam visualisasi ya, nanti menggunakan Power BI ya, sebagai salah satu tools saja. Jadi bisa pakai apa aja. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.